Selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda. Untuk lingkungan industri sendiri, untuk di daerah Ketapang, bisnis yang mendominasi adalah bisnis kafe. Kemudian lingkungan eksternal di Ketapang dipengaruhi oleh yang pertama gaya hidup masyarakat Ketapang, yang mana masyarakat suka nongkrong di kafe-kafe yang dilengkapi dengan wifi dan tempat yang instagramable. Kemudian yang kedua, daya beli cukup tinggi karena penghasilan masyarakat di Ketapang juga cukup besar. Yang ketiga, regulasi pemerintah daerah yang membebaskan untuk kafe-kafe boleh beroperasional sampai jam 12 malam. Saya lanjutkan untuk soal bagian B. Soalnya adalah tontonlah video-video di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa judul video-video yang ada di bawah ini? Untuk video pertama, judulnya adalah analisis pestel. Untuk video kedua, judulnya adalah analisis lingkungan internal. Kemudian soal nomor 2, siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Untuk video pertama, pembicaranya adalah Tiara Nur Afifah. Kemudian untuk pembicara kedua adalah Universitas Terbuka TV. Soal nomor 3, jelaskan secara terinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video-video di bawah ini. Nah, untuk video yang pertama yang dibawakan oleh Tiara Nur Afifah yaitu analisis pestel Honda. Di sini di dalam video dijelaskan bahwa pemerintah membatasi jumlah mobil yang menggunakan bensin, sehingga untuk dari Honda sendiri mereka melakukan inovasi. Jadi Honda memiliki keunggulan mobil ramah lingkungan. Kemudian Honda juga memperluas bisnis dan memodifikasi mobil sesuai dengan yang diminati di suatu negara. Honda juga melengkapi fiturnya dengan teknologi GPS. Kemudian Honda memberikan solusi mobil yang ramah lingkungan. Untuk video kedua juga dijelaskan bahwa analisis internal perusahaan itu terdiri dari 2 tahap, yaitu identifikasi komponen variabel internal, kemudian evaluasi variabel internal. Di video kedua juga dijelaskan tentang matriks profil perusahaan, yaitu merupakan upaya untuk mengkuantifisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Kemudian dijelaskan juga mengenai kerangka konsep TAWS, yaitu analisis TAWS adalah proses melakukan penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya secara self-assessment sebagai dasar penentuan strategi perusahaan. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang tahapan penyusunan metrik TAWS, yaitu identifikasi, kemudian mendeteksi lingkungan bisnis, kemudian merumuskan pilihan strategi, kemudian memilih strategi bisnis yang akan dipilih. Di sini juga dijelaskan mengenai sejarah matriks pertumbuhan pangsa pasar, yaitu diperkenalkan pertama kali oleh Boston Consulting Group atau BCG pada tahun 1960-an. Kemudian untuk soal nomor 4, apa saja manfaat yang Anda dapatkan dari video-video tersebut? Nah, untuk manfaatnya sendiri, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih, pengetahuan baru mengenai pestel dan mengenai analisis lingkungan internal. Untuk soal nomor 5, yaitu bagaimana penjelasan Anda mengenai pembicara dalam video-video tersebut? Untuk video pertama, untuk penjelasan cukup singkat, padat, dan jelas, namun yang dijelaskan belum terlalu terperinci, sehingga yang dijelaskan hanya kulit luarnya saja. Kalau misalnya dari video kedua itu sudah sangat bagus karena dijelaskan dengan PowerPoint dan dijelaskan dengan cukup jelas. Sekian dari saya, terima kasih.